Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Apriliana. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara membuat aplikasi Line Webtoon menggunakan Figma. Nah, teman-teman yang penasaran dengan video tutorialnya, yuk kita simak video selanjutnya. Yang pertama kita ke Google Chrome terlebih dahulu, kemudian buka Figma-nya. Nah, kemudian kita pilih frame. Kemudian kita pilih HP apa yang akan kita buat, yaitu saya memilih HP iPhone 14 Plus. Kemudian kita rubah bagian ujungnya biar tidak kotak, kita rubah menjadi 50. Kemudian kita ambil home bar yang paling atas yang sudah ada pada Figma yang lain. Kita ambil, kita copy, kemudian kita pastekan di aplikasi Line Webtoon yang ini. Kita rapikan. Nah, kemudian ambil juga home bar yang paling bawah biar kelihatan seperti HP beneran. Kemudian kita copy, kita pastekan kembali ke menu Figma ini. Nah, kemudian kita rapikan sesuai HP, kayak di HP. Nah, kemudian kita ambil logo yang sudah di download terlebih dahulu, logo aplikasi Line Webtoon-nya. Nah, kemudian pastekan, kemudian rapikan sesuai bentuk HP-nya. Rapikan sesuai bentuk HP. Itu dengan menekan Shift dan kemudian Enter. Rapikan bagian bawah. Sesuaikan. Untuk yang home bar-nya kan tidak kelihatan, nanti kita akan merubah di bagian layernya yang home bar menjadi ke bagian atas. Nah, kayak gini biar kelihatan. Kemudian kita copy frame pertama. Nah, kemudian hapuskan logo webtoonnya. Nah, di bagian frame pertama ini kita akan membuat sebuah garis untuk membuat bagian atasnya. Nanti ada tulisan juga di atas garis ini. Kemudian tambahkan teks, ketik login. Blok bagian login ini kita atur ukurannya yaitu 16 dan atur juga mau tagnya yang seperti apa, saya pilih enter. Nah, untuk bagian ukurannya ganti ke 20, kemudian sesuaikan. Nah, untuk yang garis kita rubah dari hitam ke abu-abu biar terlihat seperti gak ada garis. Kemudian buat tag lagi, login, login, dan nikmat komik. Sesuaikan, aturkan. Kemudian rubah yang login tadi ke 18 karena kelihatan besar. Nah, kemudian juga buat tag lagi. Blok, kemudian dipilih reguler. Kemudian juga ukurannya disesuaikan yaitu 14 agar terlihat kecil dibanding yang tag di atas.
Kemudian tambahkan kotak di bawah tulisan, sesuaikan yang kita mau. Nah, untuk bagian lancipnya kita tarik bagian ujungnya ke radius 4. Nah, seperti kayak ini. Kemudian kita rapikan juga. Kita copy yang frame atas, kotak atas. Dan ini kita rubah menjadi stroke, bukan jadi fill. Kalau fill itu warna, kalau stroke ini bagian pinggirnya aja yang kelihatan. Kita atur sebagus mungkin. Nah, kemudian copy login biar sama ukurannya. Tambah login via email. Kemudian copy. Nah, untuk bagian bawahnya login via Facebook. Bagian tengahnya login via Google. Kemudian atur tagnya menjadi semi bold. Kalau bold terlihat lebih tebal, kalau semi bold ini agak lebih Kemudian kita cari untuk logo login via emailnya, yaitu seperti di atas. Nah, kita perkecil, nanti kita sesuaikan di tempat kotaknya. Sesuaikan, diperkecil lagi. Nah, sesuai. Kemudian kita ambil logo Google yang sudah saya download sebelumnya. Nah, ini juga kita sesuaikan sekecil mungkin sesuai dengan yang email. Kemudian ambil juga yang Facebook, sesuaikan lagi. Ctrl Shift biar buletannya sama. Diperkecil lagi. Nah, kemudian diatur lagi. Kemudian di bagian bawah kita tambah tag juga. Rubah juga untuk tulisannya ke reguler. Kemudian warnanya dirubah ke abu-abu. Enggak ke abu-abu. Kemudian kita buat garis seperti V. Untuk V ini kita rubah menjadi warna keabu-abu juga. Sesuaikan. Nah. Kemudian kita copy tulisan yang lihat opsi lainnya itu kita hapus, kemudian kita ganti dengan syarat pengguna dan rubah warnanya agak sedikit ke abu-abu yang putih. Kemudian di copy lagi, diatur ukurannya sekecil mungkin karena bagian bawah ini harus kecil, tidak terlalu besar. Nah, ganti ke Never Webtoon. Sesuaikan. Kemudian di copy lagi, tulis privasi. Nah, atur dan sesuaikan. Nah, bagian frame kedua sudah jadi. Kemudian kita ke bagian frame ketiga.
Nah, bagian frame ketiga ini kita buat seperti frame pertama tadi, yaitu tambahkan home-bar atas dan tambahkan home-bar bawah. Karena kalau mau mengcopy bagian frame kedua dapat membutuhkan waktu lebih lama, apalagi mau menghapusnya lagi. Jadi kita buat seperti yang pertama tadi. Nah, untuk lihat lebih lanjut, ini kita lihat saja bagaimana cara pembuatannya. Ini saya percepat karena durasinya terlalu panjang. Nah, kita copy, beri warna, kemudian tulis tagnya. Sesuaikan. Kemudian sudah di copy, sini sudah di frame keempat. Karena kecepatan jadi gak kelihatan frame keempat dan kelimanya. Ini cuma diganti-ganti aja, cuma di copy, dipastekan, kemudian diganti bagian alamat emailnya. Kemudian di bagian frame ke-6 ini yaitu membuat bagian setuju atau tidaknya dengan aplikasi ini. Ini lagi membuat tagnya. Sesuaikan dengan atas agar terlihat rapi. Sesuaikan warnanya, yaitu ada abu-abu, biru, abu-abu, dan bagian bawahnya itu merah. Kemudian copy yang frame kelima yang bagian hijaunya biar sama warnanya. Kemudian tambahkan garis di bawah-bawahnya agar terlihat seperti aplikasi yang asli. Nah, kemudian tambahkan buletan, cari centang, kemudian kita copy centangnya, aturkan sesuai bulatannya, kemudian di copy lagi. Nah, bagian ini membuat home page, yaitu bagian home pada aplikasi Webtoon ini. Nah, kita copy dari aplikasi sebelum yang sudah saya buat. Kita ambil gambar yang sudah saya ambil di aplikasi Webtoon. Nah, untuk ini kita sudah download fotonya, kemudian kita sesuaikan dan rapikan, tambah garis dan tambah juga home bar di bawahnya seperti for you, original, canvas, favoritku, dan more. Bagian ini kita copy di Webtoon yang pertama yang sudah saya buat, dan ini saya membuat tutorialnya. Nah, kemudian tambahkan tag untuk judul animenya. Kemudian hapus yang bagian tengahnya. Nah, kita copy juga yang frame ke-8 menjadi frame ke-9. Kita rubah ke home page kedua, yaitu original. Kita copy, kemudian kita ganti tulisannya, sesuaikan, kemudian buat garis. Nah,
Nah, untuk judulnya ada 59 judul di bagian jadwal pada hari Senin. Nah, kemudian kita ambil foto anime dan kemudian tulis dan sesuaikan. Kemudian ambil juga foto yang di bawah. Sama seperti yang pertama, rapikan dan sesuaikan. Kemudian untuk hari Selasa, ganti lagi foto animenya, kemudian untuk judulnya juga diganti. Nah, untuk bagian homebarnya kita rubah ke originalnya dirubah menjadi hijau, dan yang foreign-nya dirubah ke hitam. Nah, selesai. Kemudian kita akan membuat prototipenya dari aplikasi yang Webtoon yang frame pertama ini kita sambungin ke frame kedua, dan frame kedua kita sambungin ke frame ketiga, dan seterusnya. Kita sambunginnya sesuai apa yang akan kita tuju, kayak login ke centang, nah terus centang ke centang hijau, kemudian dan seterusnya. Senin ke bagian Selasa, bagian Selasa ke bagian Senin, dan kemudian ke homepage for you. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita tekan saja apa yang sudah kita buat prototipe tadi. Ini jika diklik kayak seperti HP yang sudah dibuat sebelumnya. Nama atasnya itu Line Webtoon. Inilah hasil Figma, hasil frame aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Line Webtoon. Sini ada 45 frame. Nah, yang saya buat tutorialnya cuma 10 frame karena waktunya tidak memungkinkan jika saya membuat tutorialnya 45 frame.
ini kita lihat hasilnya, yaitu hasil dari 45 frame yang sudah dibuat prototipe tadi. Kita lihat, kita klik bagian webtoon, kemudian login via emailnya, alamat email, password, kemudian klik setuju, kirim, dan kemudian home bar-nya diklik juga. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Kita lihat saja yang sudah saya tutorialin ini. Kemudian ke homepage Canvas, ada rekomendasi dan genre. Kemudian ke favoritku dan ke more. Nah, itulah tutorial Figma dari saya. Sekian dan terima kasih.